Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca tafsir Marah Labid yang telah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita akan membaca suratul Mulki. Kata beliau, wa tusamma al-waqiyata. Surah Al-Mulk ini dinamai dengan al-waqiyata, yaitu surah yang memelihara, menjaga. Wal munjiyata, dan surah Mulk ini juga dinamai surah al-munjiyah, surah yang menyelamatkan. Li'annaha, karena surah al-Mulk itu taqi, akan memelihara, akan menjaga. Watunji, dan surah al-Mulk ini akan menyelamatkan qari'aha, orang yang membacanya, min adzabil qabri, dari azab kubur. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa surah Al-Mulk ini akan memberi syafaat dan akan menyelamatkan orang yang membacanya. Wa an Ibni Abbasin, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu kana yusammiha al-mujadilata. Karena adalah Ibnu Abbas, beliau ini yusammiha, menamai surah Al-Mulk mujadalata, yaitu surah yang merupakan pembelaan. Kenapa demikian? Kenapa surah Al-Mulk dinamai mujadalah? Li'annaha, karena sesungguhnya surah Al-Mulk itu tujadilu, akan membela, an qari'iha, dari orang yang membacanya, fil qabri, di dalam kubur. Wa tud'a, dan surah Al-Mulk ini dinamai fit Taurah, di dalam kitab Taurah dinamai al-mani'ata, yaitu surah yang mencegah dari siksa kubur. Nah, surah Al-Mulk ini makiyatun. Ini adalah surah makiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Salasuna ayatan, ada 30 ayat. Salasu mi'atin wa khamsun wa salasuna kalimatan, dan ada 335 kalimat, ada 335 kata. Alfun wa salasu mi'atin wa salasata asyara harfan, dan hurufnya ada 1313 huruf. Jadi ayatnya itu ada 30, kemudian katanya itu, jumlah katanya itu ada 335, kemudian jumlah hurufnya ada 1313. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka, maha suci Allah, alladzi, yang, biyadihi, di tangannya lah, al-mulku, kerajaan. Ai tanazzaha, maha suci Allah, alladzi, yang, fi qudratihi, di dalam kekuasaannya, sairul kainat, segala alam raya. Jadi seluruh alam raya ini berada di dalam kekuasaan Allah. Maha suci Allah an ayyakuna jisman, dari adanya Allah itu berjisim, au fi makanin, dari atau dari Allah ini berada di satu tempat. Jadi Allah maha suci dari berjisim, dan maha suci Allah dari bertempat di satu tempat. Nah, adapun ayat yang mengatakan Allah berada di atas arsy, itu bukan menunjukkan Allah itu bertempat, tetapi ayat tersebut menunjukkan bahwasannya arsy itu adalah simbol kekuasaan Allah. Jadi ayat tersebut itu menunjukkan kekuasaan Allah, kemaha besaran Allah, bukan menunjukkan Allah itu bertempat. Au ghairi dzalika, atau selain itu, min sifatil hawadits, dari sifat-sifat yang hawadits, yang baru. Maha suci Allah dari berada di satu tempat,
dan maha suci Allah daripada berjisim, dan maha suci Allah dari itu semua, dari sifat-sifat hawadits, sifat-sifat baru atau sifat-sifatnya makhluk. Wa huwa dan adapun Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, minal asya dari segala sesuatu, itu qadirun maha berkuasa. Yatasarrafu Allah bertindak fihi di dalam segala sesuatu, hasbama sesuai dengan sesuatu, taqtadihi yang menuntut kepada masyiatuhu kehendaknya Allah. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, Allah berhak bertindak terhadap segala sesuatu sekehendaknya Allah. Yu'izzu Allah memuliakan man yasha siapa saja yang Allah kehendaki, wa yudhillu dan Allah merendahkan man yasha siapa saja yang Allah kehendaki, wa yuhyi wa yumit dan Allah menghidupkan dan Allah mematikan, wa yughni dan Allah membuat kaya, wa yufkir dan Allah membuat fakir, wa yu'ti Allah memberi, wa yamna dan Allah mencegah dari pemberian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amalan yang paling baik amalnya. Fal mautud adapun kematian itu adalah sifatun wujudiyatun, itu adalah sifat wujudiyah, mudadatun lil hayah yang bertentangan dengan kehidupan. Wal muradu bihi dan yang dikehendaki dengan kematian itu adalah al mautu at-tari'u, yaitu kematian yang baru datang dari hidup kemudian kematian. Wabil hayati dan yang dimaksud dengan kematian kehidupan itu adalah ma qablahu kehidupan sebelum mati, wa ma ba'dahu dan kehidupan setelah mati. Jadi yang dimaksud dengan kehidupan dalam ayat ini khalaqal mauta wal hayata. Nah, yang dimaksud dengan hayata kehidupan di sini adalah ma qablahu kehidupan setelah sebelum mati, wa ma ba'dahu dan kehidupan setelah kematian. Wa rawa al-Kalbiyu dan telah meriwayatkan Imam Al-Kalbi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Bahasanya Ibnu Abbas berkata, annallaha bahasanya Allah khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian fi surati kabshin dalam bentuk kambing kibas, amlaha yang halus. La yamuru bisyai'in tidaklah kematian melewati sesuatu, wala yajidu raihatahu dan tidaklah mendapati baunya kematian, syai'un sesuatu apapun, illa mata kecuali sesuatu tadi pasti mati. Wa khalaqal hayata dan Allah menciptakan kehidupan fi surati farsin dalam bentuk faras yaitu kuda, balqa yang belang. Fauqal himar yang besarnya tadi di atas himar, wa dunal baghli dan di bawah baghol. La tamuru bisyai'in tidaklah kehidupan tadi melewati sesuatu, wala yajidu raihataha dan tidaklah mendapati baunya kehidupan apa syai'un sesuatu, illa haya kecuali sesuatu tadi pasti hidup. Wahada dan ini adalah kalamun waridun, ini adalah kalam yang datang ala minhaji tamtsil wat taswir atas jalan perumpamaan wat tasfir dan penggambaran. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwa muta'alliqun bil khalaqa bi khalaqa. Nah, kata liyabluwakum ini berkaitan dengan kata khalaqa. Khalaqal mauta wal hayata. Ai khalaqa mautakum, Allah menciptakan kematian kalian, wa hayatakum dan kehidupan kalian, liyu'amilakum untuk Allah memperlakukan kalian muamalataman sebagaimana muamalahnya memperlakukannya zat yakhtabirukum yang zat tadi menguji kalian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum siapa di antara kalian ahsanu yang paling baik amalan amalnya.
ai akhlasu amalan, yang paling ikhlas amalannya, wa aswabu, dan paling benar amalnya, aswabuhu, yang paling benar amalnya. Kama sebagaimana qala telah mengatakan hu yang demikian itu Al-Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.